masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang saat itu, yaitu KPU untuk proses pemilihan umum. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya dari partai ada yang tahu Pak kalau itu adalah ijazah palsu. Hampir dipastikan setiap pemberitaan tentang ijazahnya Pak Jokowi yang dimunculkan oleh Rismond, Sentana TV, Roy Suryo, Tifa, TPUA, dan mereka-mereka yang memang anti kepada Pak Jokowi, selalu saja itu miring, framingnya jahat. Tapi ujung-ujungnya tidak sedikit kemudian framing itu berujung pada kebuntuan dan justru mempermalukan mereka sendiri. Hampir di setiap live-nya Rismond, live-nya Sentana TV yang mencoba menggali informasi tentang adanya kejanggalan-kejanggalan ijazahnya Pak Jokowi, mulai dari desa KKN yang katanya tidak ada tapi terbukti ada, mulai dari demikian juga dengan Koran Kedaulatan Rakyat yang katanya di situ tidak mungkin tertulis redaksi puasa melainkan pasa, tapi faktanya juga ditemukan di perpustakaan Yogyakarta ternyata puasa gitu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Barreskrim. Demikian juga banyak hal ya. Terakhir ini soal tuduhan salah seorang senior PDIP yang menyebutkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu diterbitkan atau dicetak di Jalan Pramuka Salemba. Ya, ini semakin memanas ya. Dan akhirnya juga Sentana TV itu melakukan upaya pertemuan dengan Andi Wijayanto ya, karena dia adalah salah seorang senior PDIP yang dinilai oleh senior PDIP lainnya bahwa dia yang mengetahui tentang ijazahnya Pak Jokowi itu adalah dicetak di Salemba. Nah, apalagi konon bahwa Pak Andi Wijayanto juga yang bagian dari tim untuk memproses bagaimana kemudian hal yang bersifat dengan administrasi seorang Pak Jokowi yang mau mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di DKI Jakarta itu kemudian memasukkan data-data Pak Jokowi ke KPU DKI, guys. Nah, ini menarik. Ternyata ketika Santana datang, seperti yang kita ketahui bersama, ini Mas Michael ya, host dari Sentana TV mencoba untuk mengulik-ngulik apakah benar ijazahnya dicetak di Salemba. Tapi yang ditemukan justru jawaban dari Andi Wijayanto mengejutkan, guys. Tidak ada. Yang jelas pada dasarnya Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur, calon presiden ya, itu normal seperti biasanya dan sudah diserahkan kepada KPU. Memang mereka lihat juga ada ijazah, tapi soal apakah benar dicetak di Salemba, nihil guys ya. Tapi yang menarik, coba kita dengarkan, kita simak baik-baik bagaimana seorang Michael ini mencoba mengulik-ngulik dan memaksa ya, terkesan untuk menggiring kepada Bang Andi Wijayanto mengakuilah bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu diterbitkan di Salemba gitu. Tapi hasilnya zong. Kita dengarkan sama-sama dan kita ulik guys ya. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Betor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka, Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Beator ini asal ngomong atau ada kebenarannya, Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Beator. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Ya. Terkait apapun. Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye ya di 2014. Tugas saya kenapa ya kok dipotong ya atau gimana ya? Oh oke. Memastikan penetapan syarat administrasi untuk KPU dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismond Sanipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor sudah membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi, tapi memang
Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu sampai di sini seharusnya Rismond dan juga Bang Michael itu berpikir lebih rasional lagi. Bayangkan ini orang yang jadi ternyata Bang Andi Wijayanto ini adalah bagian dari tim pemenangan untuk agenda Pilpres ya di 2014. Beliau mau mendaftarkan Pak Jokowi sebagai calon presiden kan gitu. Nah, logika beliau sudah gubernur, sudah apalagi ya, sudah wali kota. Ya kan, bagaimana mungkin kemudian ada ijazah yang kemudian tidak jelas gitu. Oke, kita teruskan. KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1. Itu saja pertanyaan. Dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian Michael Sinaga ini mencoba untuk menggiring guys bahwa apakah benar KPU. Jadi seolah-olah KPU itu sudah bekerja sama untuk kemudian bagaimana caranya Pak Jokowi itu tidak perlu diverifikasi ke UGM, pokoknya aman dah. Ini orang Michael ya, aku kasih tahu ini kebetulan backgroundku sebagai penyelenggara pemilu. Saya pernah menjadi komisioner Bawaslu. Itu salah satu item tugas dari KPU itu memastikan yang namanya verifikasi faktual itu harus dilakukan dan itu diawasi oleh Bawaslu. Nggak bisa kalau kemudian KPU itu tidak melakukan verifikasi faktual, bukan cuma verifikasi administrasi. Jadi ada 2 verifikasi. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Secara administratif, Joko Widodo memiliki syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh amanat undang-undang atau peraturan dalam konteks mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2014. Tapi tetap harus diverifikasi. Kalau kemudian Pak Jokowi tidak mau memasukkan insinyurnya atau sarjana kehutanannya, maka dia tidak perlu menyerahkan ijazah S1-nya. Dia tetap memenuhi syarat sebagai calon presiden meski dengan ijazah SMA. Tapi karena kebetulan di surat suara nanti akan ditulis IR-nya, maka kemudian wajib menyerahkan ijazah S1. Jadi apa kepentingan Pak Jokowi kalau cuma hanya masalah IR harus dicatut atau tidak? Toh juga dia lolos sebagai presiden kan gitu, calon presiden. Dari situ seharusnya logikanya kita itu harus main guys. Jangan kemudian memaksakan sesuatu seolah-olah Pak Jokowi ini kalau tidak ada ijazah S1-nya tidak lolos sebagai presiden. Itu kan bodoh gitu. Nah ini juga Michael mencoba untuk menggiring kita agar melihat apakah betul-betul KPU itu datang ke UGM. Ya haruslah, itu kewajiban. Dan ada anggarannya guys. Kan gitu. Nggak mungkin KPU nggak akan melakukan verifikasi. Kalau nggak itu bisa kena kode etik. Ini Michael ini nggak ngerti apa-apa. Dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh Oke Pak. Jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019 masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang saat itu, yaitu KPU untuk proses pemilihan umum. Tapi kalau masyarakat masih bertanya ya kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap
semua dokumen administrasi. Statement Pak Betor itu bagaimana, Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu, Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk Cagup atau Capres itu, menurut Pak Betor. Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi. Tapi kenal wali kota sudah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu kenal. Kenal. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai. Ya, Pak. Muter. Karena sudah zong, jadi Michael mencoba untuk menggiring seolah-olah sudah benar lah ini Pak Andi Wijayanto. Ya memang benar, PDI benar, timnya Pak Jokowi juga benar, terlalu naif ini. Dan akhirnya kan tuduhannya Pak Bitor itu nggak nyambung gitu kan, terungkap semua. Saya heran ya, sudah situasi seperti ini masih ngeles, masih mencoba untuk ngulik-ngulik. Aku anggap sudah pada tingkat berdosa mereka ini guys, maaf ya. Terima kasih banyak Pak ya, Pak Andi Wijayanto, Sekretaris Tim Kampanye. Oke, jadi akhirnya zong ya, Bang Michael Sinaga gak siapa itu ya. Akhirnya zong dan terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Bitor itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Semua itu cuma cocok logi dan ya bahwa benar mereka mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi iya, tapi mana ada tuh istilah menerbitkannya di Jalan Pramuka. Ini orang aneh-aneh gitu ya guys. Oke. Aku mau perlihatkan dulu Bang Bitor bilang apa sih sebenarnya dalam konteks polemik ijazah palsu ini. Kan ada Dhani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari
dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja. Itu atas penjelasan Denny Iskandar. Atas penjelasan Denny Iskandar. Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Denny Iskandar. Oh, tadi Denny Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu deh. Enggak tahu. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu. Muter-muter dia. Dia yang menerima. Oh, jadi itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke, Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu adalah Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan dan Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Iya. Guys, jadi jelas ya bahwa ini memang betul-betul sudah sangat memprihatinkan. Ini orang muter-muter ke sana kemari cuma gunakan teori cocok logi katanya. Sangat disayangkan, guys, ya. Kalau kalian punya komentar seperti apa, tolong tulis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bill. Kita berjumpa di video berikutnya. Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.